Selamat datang di video pembelajaran Stikers Nasional Surakarta. Pada hari ini kita akan belajar mengenai penetapan kadar gula. Ada dua metode yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah refraktometer. Metode ini didasarkan pada jumlah total zat terlarut yang larut di dalam larutan gula. Metode ini sangat mudah dilakukan karena kita hanya menggunakan refraktometer, pipet tetes, dan kertas lensa ataupun tisu. Berikut video cara menggunakan refraktometer. Langkah pertama, ambil secukupnya sampel dengan bantuan pipet tetes, kemudian letakkan di atas permukaan prisma yang sebelumnya sudah dibersihkan. Kemudian tutup secara perlahan. Nilai persen Brix dapat diketahui dengan melihat batas gelap dan terang. Nilai Brix menunjukkan kandungan gula total dalam larutan. Dari video tersebut, kita dapat tahu nilai persen Brix antara 10 sampai 15. Setelah digunakan, jangan lupa untuk membersihkan permukaan prisma menggunakan tisu atau kertas lensa. Metode penetapan kadar kedua adalah metode Loews score. Prinsip dari metode ini di mana gula bereduksi seperti glukosa akan mereduksi Cu2+ dari larutan Loews score. Kemudian sisa Cu2+ yang tidak bereaksi akan dititrasi secara iodometri, sehingga jumlah Cu2+ yang direduksi oleh glukosa dapat dihitung dengan percobaan Blanco. Ada dua tahap yang perlu dilakukan pada metode ini, yaitu penetapan sebelum inversi dan sesudah inversi. Penetapan kadar gula sebelum inversi dapat dilakukan sebagai berikut. Dipipet sejumlah larutan sampel yang telah dibuat sebelumnya, kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu kita tambahkan larutan Loews score 1:1. Kita masukkan batu didih ke dalamnya, kemudian kita panaskan sampai mendidih selama 10 menit. Larutan didinginkan. Kemudian setelah dingin kita tambahkan 15 ml kalium iodida 20% dan 20 ml asam sulfat 6N secara perlahan ke dalamnya. Maka larutan akan berubah menjadi coklat. Tutup segera dengan plastik. Larutan sampel kita titrasi dengan natrium tiosulfat 0,1N sampai terbentuk warna kuning pucat. Bila larutan sampel sudah terbentuk warna kuning pucat, maka kita tambahkan larutan amilum ke dalamnya. Larutan sampel akan berubah menjadi biru dan titrasi kita lanjutkan sampai warna biru tepat hilang. Jangan lupa untuk melakukan titrasi Blanco ya. Titrasi Blanco itu kita lakukan dengan prosedur yang sama seperti tadi, namun tidak ada larutan sampel yang kita masukkan. Kita catat larutan natrium tiosulfat yang dibutuhkan pada titrasi Blanco dan sampel, dan kita masukkan pada rumus berikut.
gram gula silakan dicari di tabel konversi ya. Tahap selanjutnya adalah penentuan kadar gula setelah dilakukan proses inversi. Peristiwa inversi adalah proses hidrolisis sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa oleh adanya asam. Proses ini kita awali dengan mengambil sampel sebanyak 25 ml dan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu kita tambahkan indikator methyl orange ke dalamnya sebanyak 3 tetes. Lalu kita tambahkan asam klorida 4N tetes demi tetes hingga terbentuk warna merah. Baru kita tambahkan asam klorida 0,1N sebanyak 15 ml. Larutan yang kita peroleh kita panaskan selama 30 menit. Lalu kita dinginkan. Setelah dingin, kita tambahkan natrium hidroksida 0,1N sebanyak 15 ml. Selanjutnya kita tambahkan aquades sampai terbentuk 100 ml. Inilah larutan sampel yang setelah mengalami proses inversi. Larutan tersebut kita ambil sebanyak 25 ml. Kita taruh ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan ke dalamnya larutan Lovescore sebanyak 25 ml juga atau 1:1. Kemudian larutan kita panaskan sampai mendidih. Kemudian kita dinginkan. Setelah dingin, kita tambahkan 15 ml larutan kalium iodida 10% dan 25 ml asam sulfat 6N secara perlahan di dalamnya. Maka akan terbentuk larutan yang berwarna coklat. Dan sama seperti proses sebelumnya, kita lakukan titrasi dengan natrium tiosulfat 0,1N dengan bantuan indikator amilum sampai warna biru tepat hilang. Kemudian jangan lupa kita juga melakukan titrasi belangko. Catat volume natrium tiosulfat yang dibutuhkan dan hitung kadar gula setelah inversi. Perhitungan kadar sukrosa dapat dilihat pada video berikut. Bagaimana? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.